Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di podcast Kata Loka. Tempat kita ngobrol santai, tapi penuh makna tentang dunia kepenulisan, bacaan, dan hal-hal yang dekat dengan keseharian kita. Dengan saya Salsa, host podcast Kata Loka. Di episode kali ini, kita akan membahas topik yang gak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya, yaitu merawat diri, menyembuhkan ekspresi, pentingnya self-care saat tidak baik-baik saja. Dalam kehidupan sehari-hari, ada kalanya kita sangat bersemangat, dan ada kalanya juga kita drowning, kita mengalami kelelahan baik dari fisik, hati, maupun pikiran, dan mental kita. Kita semua pasti pernah merasakan bahwa kita itu harus tetap berjalan, walaupun semuanya kondisinya keadaannya itu tidak baik-baik saja. Dan pasti kita pernah merasa bahwa terdapat suara yang bilang kayak, jangan berhenti, istirahat itu buang-buang waktu, itu egois. Padahal self-care bukanlah tentang bersenang-senang atau memanjakan diri, melainkan tentang mengisi kembali energi yang memungkinkan kita untuk berpikir jernih kembali. Dan perihal self-care, saya yakin topik ini menjadi topik perbincangan yang cukup hangat di kalangan remaja-remaja saat ini, di mana usia mereka merupakan usia di mana mereka sebentar lagi akan menuju dewasa. Usia di mana pikiran mereka sudah terbuka dan peduli akan kepuasan terhadap dirinya sendiri. Nah, untuk ngobrol lebih lanjut soal topik ini, sudah hadir bersama saya seorang penulis yang juga merupakan seorang remaja yang pastinya memiliki pengalaman dekat yang cukup banyak tentang menemukan ketenangan diri di tengah padatnya aktivitas sekolah dan juga menulis buku. Yuk, langsung saja kita sambut. Halo, Kak Ilham. Ya, halo. Halo, Kak. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya kenalin, Alhamdulillah. saya Ilham Ramadana. Nah, kebetulan saya tinggal di Surabaya, umur 17. 17 tahun. Sangat mudah sekali penulis kita pada hari ini, teman-teman. Kalau boleh tahu di-spill dong, Kak, judul buku dari Kak Ilham ini apa yang baru saja terbit? Ya, buku saya itu judulnya Langit Tanpa Bintang. Langit Tanpa Bintang. Boleh di-spill gak sih, Kak? Cerita di dalam bukunya ini apa aja? Oke, mungkin untuk cerita itu kebetulan buku saya bukan kayak cerita-cerita gitu, Kak. Tapi buku saya itu isinya kayak kata-kata gitu buat biasanya kan soalnya Gen Z ini kan males banget baca gitu loh Kak. Hmm. Nah, sukanya mungkin Gen Z ini sukanya kayak kata-kata atau gimana. Jadi saya itu bisa menyesuaikan sama anak-anak Gen Z zaman sekarang yang mungkin minim literasi gitu. Betul, betul. Jadi, salah satu dari cara Kak Ilham untuk membangkitkan minat baca seumuran kita ya, Kak ya? Seumuran kita. Oke. Nah, sebelum kita memasuki topik yang lebih dalam, soal self-care nih, Kak. Kita kan mau bahas soal self-care. Dari sudut pandang Kak Ilham sendiri, self-care itu definisinya seperti apa Oke, sih, Kak? kalau dari sudut pandang saya sih, buat aku self care itu bukan cuma soal skincare ya Kak ya, Hmm. atau healing, jalan-jalan gitu. Kalau Kalau menurut aku itu lebih ke gimana kita nyadarin diri kita sendiri kalau kalau kita itu butuh istirahat gitu Kak. Hmm. Nah, kadang tuh self care itu cukup cukup dengan berhenti sebentar ngelakuin kalau lagi capek gitu, Kak. Terus kasih waktu Hmm. buat diri tanpa tanpa ngerasa bersalah gitu, Kak. Hmm. Tanpa merasa terbebani, kita lepaskan semua beban-beban kita pada hari itu untuk menikmati apa ya, present istilahnya. Kita saat ini tuh hadir di sini, kita menikmati anginnya, mungkin alamnya, mungkin apa ya, bagaimana cara kita menghibur diri begitulah pokoknya ya, kayak. Kalau dari Kak Ilham sendiri, biasanya ketika Kak Ilham suntuk atau jenuh atau stres, itu apa yang dilakukan, Kak? Hal pertama yang dilakukan Kak Ilham untuk keluar dari situasi Biasa itu apa, Kak? biasanya sih kalau saya sih diem dulu ya Kak ya, diem dulu, Hmm. tarik nafasnya, terus di situ mungkin nulis. Kadang kadang aku itu nggak nulis sesuatu yang penting gitu kak, cuma kayak Hmm. curhat curhat aja atau
di notes gitu kak. Jadi mungkin bingung dia mau curhat sama siapa juga. Jadi mungkin bisanya keluapin ditulis itu aja sih. Meluapkan stresnya, meluapkan emosinya itu malah melalui menulis ya kak ya. Ya Hmm. benar. Berarti apakah hasil dari tulisan Kak Ilham ini merupakan salah satu contoh eh, bentuk self care-nya Kak Ilham selama ini ketika suntuk menulis lalu dituangkan menjadi sebuah buku? Mungkin iya kak. Soalnya kan kebetulan sedikit cerita aja ya kak. Mungkin sedikit Boleh. cerita. Dulu itu saya fotografer. Wah, luar biasa. Dulu fotografer. Jadi mungkin kalau bingung mau ngapain, jadi kayak jadi ngefoto langit atau gimana, nah kadang juga dapat jawaban gitu kak. Jadi kan pas, Oh, gitu. Berarti, boleh dilanjutkan? pas setelah dapat jawaban itu kak, dapat jawaban foto atau video gitu. Jadi kita habis Hmm, foto itu pastinya ngedit ya kak ya. hmm, Nah pastinya ngedit. Nah mungkin itu kalau nggak salah dari SMP sampai SMK kelas 1 2 gitu kak. Nah mungkin menurut saya itu kayak aku itu pengen pengen nggak cuma di dunia fotografer atau videografer aja gitu kak. Jadi mungkin pengen mengenal di dunia lain, di kan dunia kan juga banyak ya kak ya, pengalaman, pengen nyari pengalaman yang banyak gitu loh kak. Nah jadi aku pengen nyoba tulis gitu. Soalnya nggak ada teman cerita juga gitu, jadinya ya udah nulis aja. hmm. Oke, wah, luar biasa sekali. Salah satu dari pilihan cukup banyak opsi ya kak ya. Misal pilihan kak dari mohon maaf dari pilihan opsinya misal dari fotografi misal Kak Ilham kan bisa memilih dunia lain contohnya olahraga atau apa ya mungkin menyanyi atau bermain musik dari beberapa pilihan itu Kak Ilham malah malah tertarik untuk menulis seperti itu ya Kak ya. Betul. Mungkin nanti di akhir sesi kita bisa di-spill kenapa kok lebih tertarik menulis dibandingkan hal lain untuk menuangkan emosinya. Tapi sebelum itu kita akan membahas pertanyaan selanjutnya, yaitu pernah nggak sih Kak Ilham menahan emosi atau perasaan Kak Ilham dan apa dampak menahan emosi ini terhadap keseharian aktivitas Kak Ilham? Pernah banget sih kak, pernah banget, Hmm. sering banget. Nah kadang itu Hmm. rasa udahlah nggak usah dibawa perasaan, tapi Hmm. nggak, dampaknya jadi gampang capek, gampang bete, Hmm. akhirnya Hmm. malah nggak fokus ngapa-ngapain gitu kak. Hmm. Dari situ aku belajar ternyata nah emosi itu bikin kita makin jauh dari diri sendiri gitu kak. Jadi sekarang aku pilih ngaku aja deh gitu kak. Kayak lebih ke mengaku kepada dirinya sendiri. Oh, aku ini lagi stres loh, aku ini lagi capek loh, aku lagi emosi. Jadi aku pengen istirahat terlebih dahulu. Aku pengen eh, meluapkan emosiku terlebih dahulu. Seperti apa? Kalau Kak Ilham pernah dengar, mungkin memberi panggung terhadap emosinya sendiri seperti itu. Ya nah Hmm, memberikan memberikan panggung kepada dirinya sendiri. Jadi self care merupakan salah satu bentuk recovery terhadap dirinya sendiri agar lebih produktif untuk mengerjakan aktivitas selanjutnya seperti itu ya kayak. Maka kalau selanjutnya, menurut Kak Ilham, bagaimana Kak Ilham bisa membedakan antara self-care yang tulus, memang memberikan waktu istirahat kepada diri sendiri, dengan self-sabotage atau penundaan yang berkedok self-care? Kan mungkin kita kalau lihat konten-konten di TikTok ya Kak ya, banyak sekali yang membahas tentang terlalu sering self-reward daripada usahanya, begitu. Menurut Kak nah Ilham, bagaimana itu Kak? Bagaimana cara membedakannya? tricky banget ya kak ya kayaknya. Hmm. Kadang kita bilangnya self care padahal sebenarnya Hmm. lagi malas aja gitu kak. Oh, betul, betul, betul.
Kalau aku bedanya dari efeknya, kalau habis ngelakuin sesuatu, kalau habis ngelakuin sesuatu bikin aku merasa tenang atau semangat lagi, Hmm. berarti berarti itu self care. Tapi kalau malah bikin bikin makin eh, kayak makin stuck gitu loh kak, berarti itu Nah, self self sabotage saya itu kak. butuh. Oh, begitu. Iya. Hmm. Berarti ada berarti Kak Ilham pernah pernah mengalami self sabotage ya? Oh iya iya iya. Mungkin Hmm. itu eh, kayak dulu sih kak, dulu itu Hmm. lagi nulis ya kak ya, nulis tapi kayak udah mentok gitu kak di pikiran, jadi nggak kepikiran apa apa lagi, akhirnya malah malah apa itu ya itu kak, scroll TikTok, akhirnya malah nggak dilanjutin itu kak tulisannya. Dilanjutin jadi tulisannya berhenti gitu. Tapi memang itu merupakan salah satu apa ya, masalah banyak penulis itu biasanya di situ. Jadi seperti mereka stuck ketika menulis, kemudian berhenti dan karena tidak ada ide lainnya atau mungkin tidak tidak menemukan jalan keluar dari masalahnya, jadi tulisannya tidak dilanjutkan begitu. Oke, Kak Ilham, kalau self care itu apakah bisa menjadi rem darurat untuk Kak Ilham dalam mencegah depresi? Bagaimana menurut Kakak tentang statement itu? Apakah self-care bisa mencegah depresi? Self, menurut aku sih self care itu kayak kayak tombol pause sebelum kita sebelum kita apa kebakar habis gitu loh kak. Kalau aku Ya, sih, betul, betul. kalau kalau aku udah mulai ngerasa kosong, nggak semangat, aku coba berhenti dulu gitu kak, istirahat atau ngobrol sama teman gitu kak, atau sekedar tidur mungkin ya, mungkin tidur istirahat gitu kak. Berarti dapat disimpulkan Kak Ilham setuju ya dengan bahwa self-care itu memang salah satu cara untuk menjadi rem Ya, kita untuk tidak depresi, begitu. ya benar. Soalnya apabila kita sudah sangat lelah, terus kita melanjutkan kegiatan itu, kita nanti bisa apa ya, bisa benar-benar drowning dan malah tidak bersemangat untuk melakukan kegiatan yang lainnya ya, Kak ya. Ya benar. Jadi itu kayak bentuk rem rem darurat yang kebantu Hmm. aku sadar gitu kak. Oh, aku Mm-mm. nggak harus kuat terus kok gitu kak. Betul. Kita nggak harus 100% terus kok baterainya ya kayak. Ya benar. Bisa aja lowbat juga, tapi kan memang harus dicas kalau Ya, sudah uh, sudah sudah merah nih baterainya begitu. Oke, Kak Ilham, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, kita akan memberikan info menarik untuk para pendengar kita di luar sana. Jangan lupa disimak ya teman-teman semuanya. Kalau misal buku kamu dibajak, gimana? Udah capek-capek nulis, malah dipakai tanpa izin. Rugi banget kan? Mau ngurus haki tapi ribet dan makan waktu. Dengan paket terbit all-in-one, kami bantu buku kamu terbit lengkap dengan haki. Kami siap bantu urus ISBN, layout, editing, desain cover, sampai promosi dan penjualan marketplace. Sebagai penulis, kamu dapat free 15 eksemplar dan royalti 15%. Jangan sampai kelewatan promonya ya. Hubungi kami sekarang. Nah, itu tadi informasinya teman-teman. Semoga membantu perasaan teman-teman semuanya ya. Lanjut, kita akan ngobrol lagi bersama Kak Ilham. Kak, untuk melanjutkan pembahasan kita tentang self-care tadi, bagaimana sih cara kakak untuk mengatur batasan agar tidak stres berlebihan, Kak? kalau saya sih kalau waktu nulis lagi stres itu mungkin istirahat dulu, keluar keluar dulu sebentar. Jadi nggak harus semuanya dipasain hari ini gitu kak. Hmm. Misalnya hari ini itu masih ada. Hmm. Berarti setidaknya hari ini kita sudah mencicil sedikit begitu. Tidak harus dipaksa, oh targetku hari ini harus 2 lembar. Begitu, nanti malah tambah drowning ya kayak kalau seperti itu.
Betul. Nah, jadi mungkin dikasih batasan satu hari satu lembar atau satu hari satu 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 paragraf juga Mm-mm. boleh. Jadi Mm-mm. harus satu hari berapa lembar gitu. Jadi semaksimal mungkin. Oke, baik. Kalau boleh tahu proses pembuatan bukunya berapa lama Kak Ilham? Kebetulan saya proses pembuatan buku itu cuma 3 bulan ya 3 bulan. Wow, oke oke luar biasa. Berarti apakah naskah dari buku Kak Ilham ini sudah disimpan sebelumnya, kemudian ditulis, atau memang naskah itu langsung ditulis ketika oh aku punya ide ini, terus dijadikan buku begitu? Belum sih Kak, belum ada tulisan sama sekali. Jadi selama 3 bulan itu full full nulis gitu Kak. Jadi soalnya kan kepikiran juga lah kebetulan novel saya, buku saya itu tentang romance gitu Kak. Hmm. Nah jadi agak gimana gitu ya mungkin ya yang udah nulis aja gitu mungkin waktu sekolah kan kalau nggak ada tugas itu saya nulis atau mungkin bangun tidur juga. Kak, boleh tahu tidak sih referensi buku bacaan Kak Ilham itu apa saja yang mungkin yang bisa direkomendasikan oleh teman-teman semuanya? Karena biasanya seorang penulis yang menuliskan misal novel romance itu kan juga memiliki referensi-referensi buku bacaan terkait romance yang bisa direkomendasikan seperti itu. Kalau boleh tahu apa aja Kak? Referensi dari penulis lain gitu ya kak ya. Mungkin buku yang pernah dibaca sebelumnya? Baik. Kalau referensi dari penulis lain itu ada coretan Lena, Hmm. dan terus ada Hello Bagas. Oke oke oke. Nah itu tadi teman-teman bisa dicatat rekomendasi novel dari Kak Ilham mungkin bisa menjadi eh, apa ya referensi teman-teman untuk membaca novel dari romance ya Kak ya, genrenya. Ya betul sekali. Kak boleh tahu nggak sih cara membaca buku Kakak ini di mana aja? Mungkin untuk membeli buku Kakak di mana aja? Boleh diiklankan Kak? Oke, baik. Oke, sedikit informasi. Buku saya ini ada di Shopee, ada di Tokopedia, ada di TikTok Shop, dan ada di websitenya Cetak Pustaka. Nah, kalian bisa searching aja di Shopee maupun TikTok maupun Tokopedia, searching aja buku Langit Tanpa Bintang. Oke, nah mungkin buat teman-teman semuanya juga yang mau membeli buku Kak Ilham, nanti kita cantumkan linknya di deskripsi YouTube kita. Oh ya, Kak, ada rencana menerbitkan buku lainnya tidak untuk waktu dekat ini? Kalau untuk waktu dekat ini sih mungkin ada ya kayak soalnya saya Hmm. lagi nulis di Wattpad itu loh Kak. Wow. Nah, nah, saya lagi nulis di Wattpad. Nah, kebetulan juga teman-teman itu ada yang baca. Mungkin kalau sekarang masih dikit ya. Barusan nulis itu 1 bulanan gitu Kak. Nulis di Wattpad. Kalau nggak Hmm. salah sih masih dikit sih Kak yang baca. 400 atau enggak 500 gitu yang baca. Udah lumayan banyak sih, Kak. Luar biasa sekali. Mungkin buat penggemarnya Kak Ilham bisa menantikan proyek selanjutnya. Mungkin buat kalian yang komen-komen nanti ketika YouTube kita tayang, ketika podcast ini tayang, bisa komen-komen di kolom komentar buat tanya ke Kak Ilham langsung apa nih Kak judulnya biar kita mau baca gitu. Nah, oke, luar biasa sekali obrolan kita pada hari ini bersama Kak Ilham. Banyak banget insight yang bisa kita ambil, mulai dari bagaimana self-care dapat memberikan waktu charging agar kita lebih produktif lagi, kemudian bagaimana self-care juga dapat menjadi rem darurat atau tombol pause, kalau kata Kak Ilham tadi, agar kita tidak terjerumus ke dalam depresi. Nah, semoga uh, cerita dan pengalaman Kak Ilham tadi bisa menjadi salah satu inspirasi buat kalian semua ya teman-teman. Oh ya Kak, terakhir, pesan Kak Ilham untuk remaja yang sedang stuck dan burnout dengan kegiatannya pada hari ini. Apa aja menurut Kak Ilham? Kamu kalau bikin buku itu nggak usah mikirin seberapa sama kamu atau seberapa Hmm. banyaknya
buku kamu terjual kan. Udah bertahan sampai di titik ini tuh udah paling bagus kok. Mantap. Terus bantu. Jangan terlalu diforsir teman-teman ya. Ketika mungkin mau mencapai sesuatu, mencapai goalsnya, jangan terlalu diforsir. Oh hari ini harus seperti ini, hari ini harus seperti ini. Jangan. Berikan waktu istirahat kepada tubuh kalian untuk tenang dan mungkin akan kembali produktif lagi lebih baik gitu. Nah, terima kasih Kak Ilham yang sudah meluangkan waktu dan terima kasih juga buat kalian semua yang sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan untuk episode Kataloga selanjutnya. Terima kasih banyak Kak Ilham atas waktunya. Kamu baru saja mendengarkan podcast Kataloga dari penerbit Detak Pustaka. Follow media sosial kami dan jangan lewatkan episode seru lainnya setiap minggu. Sampai jumpa dan terus semangat berkarya.